waktu 2 minggu yang lalu saya ke sana, dia sudah panen. Nah, sudah panen, saya makan siang di ini. Wih, kok nasinya enak ya? Ini Pak, yang padi dikenalkan oleh Pak Jasarmen Purba, padi 65. Sebelumnya saya sudah dengar, tapi saya belum pernah makan nasinya itu. Enak. Lalu saya bilang, ya sudah, ini padi hasil padinya itu berasnya saya beli saja. Ini untuk contoh biar nanti perkenalkan kepada kawan-kawan yang lain bahwa produksinya itu, jadi saya lihat padinya putih dan setelah di selip gitu ya, dia tidak banyak menirnya, jadi tidak terpotong-potong. Panjang-panjang ya. Betul, biasalah itu, tapi cukup bagus gitu warnanya. Nah, saya belum bisa banyak komentar, tetapi yang saya tahu karena saya ini bukan petani Pak, karena itu waktu itu saya datang dari Bekasi, saya tanya sama Pak Julianto, Pak Julianto, ini benar padi ini berumur 65? Iya Pak, sebetulnya waktu 65 hari dia sudah panen, tapi dia masih nunggu sampai 5 hari atau 7 hari lagi. Nah ini saya nggak tahu kenapa harus begitu, katanya dia biar apa gitu, saya juga nggak tahu, nanti biar tanya saja kepada Pak ini. Nah singkat cerita, itu padi sudah dipanen. Ya memang benar Pak Julianto itu mengatakan memang umurnya 65 sampai 70 hari itu sudah dipanen. Jadi saya yang benar melihat fakta di lapangan, dan saya melihat panennya juga, dan saya merasakan padinya juga Pak, dan saya melihat waktu panennya juga, dan memang benar-benar 65 hari. Mungkin nanti saya bisa video call dengan Pak Julianto sekarang untuk dia menerangkan bahwa ini sudah 65 hari ya panen. Kira-kira begitu Bapak Manguntang. Terima kasih. Jadi itu tadi testimoni di daerah kita ini yang memang sudah ada yang lebih dulu menanam dan panen. Jadi itu padinya Bapak Ibu. Nanti bisa dibagi-bagi secuil. Kalau mau nanam di ember silakan. Ini hanya contoh, dan memang saya bawa sekitar 200 kilo dari Bogor ya, untuk saya serahkan ke beliau Pak Jasarmen. Nanti beliau yang akan mengatur untuk membaginya. Tapi untuk mendahului nggak apa-apa, silakan dibuat di ember, satu ember yang berlubang yang tidak bisa nyimpan air, satu lagi ember biasa yang bisa seperti sawah. Jadi nanti bisa Bapak buatkan di tempat 3 ember saja untuk memulai mendahului bahwa inilah padi MSP 65 itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan saya sedang diskusi dengan Pak Surono Pak. Jadi saya untuk Pak Surono om beliau Pak Wowo, saya membantu bukan bidang padi tapi pupuk. Ada pupuk organik cair yang saya buat memang itu untuk membantu beliau di daerah Mojokerto, Nganjuk, dan Madiun. Nah, iklim ini bukan sesuatu hal yang baru, dan ini akan terjadi terus-menerus. Gejala El Nino itu adalah suatu hal yang berulang. Tetapi persoalannya, apakah ini tidak bisa kita siasati? Apakah perubahan-perubahan ini harus kita biarkan mendahului kita? Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan tergilas oleh alam. Artinya kita selesai. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan penemuan padi super genjah ini, maka itu akan bisa menghemat Bapak Ibu dalam hal air. Dan padi ini relatif tahan kering. Yang kedua tadi pengakuan bahwa dia tidak pecah, enak dimakan, putih bersih, dan terutama laku dibeli oleh para pembeli padi. Banyak pengalaman kami, banyak padi yang kami temukan, tetapi tidak bertahan karena ada rasa yang kurang enak, ada padinya yang tidak laku. Nah, kalau ini secara kasat mata padi normal saja, dia agak ramping, kulitnya agak tipis, dan rendemennya cukup
tinggi menurut pengalaman kita setelah kita giling. Ini memang tidak besar tapi ramping Bapak Ibu. Nah, dalam hal budidaya, apa yang harus kita lakukan di awal? Nah, jadi padi ini karena sangat pendek umurnya, maka dipupuknya 3 kali Bapak Ibu. Nah, pupuk pertama itu di umur 1 minggu setelah tanam. Ya, 1 minggu setelah tanam. Nanti tolong Pak dibuatkan videonya, dibagi lagi nanti ke sini pada saat melakukan finish di sawah. Nah, pupuk keduanya itu umur 25 sampai 30 hari. Ya, pupuk ketiga itu umur 45 sampai 50 hari. Nah, yang biasa saya pakai di Bogor Bapak Ibu, urea saya pakai 50 kilo saja 1 hektar. NPK yang subsidi Ponska 150 kilo. Fosfat itu hanya 50 kilo. Jadi totalnya hanya 250 kilo 1 hektar. Nah, kalau kita menggunakan padi yang biasa itu umumnya sekitar 500 sampai 700 kilo per hektar. Nah, ini hanya sekitar 250 kilo per hektar. Tentu harus Bapak Ibu menambahkan kompos ke sawah sekitar 500 sampai 1 ton untuk 1 hektar. Apa itu kompos? Bisa kotoran sapi, bisa kotoran kambing, atau bisa daun-daunan yang telah difermentasi busuk. Nah, itu cukup untuk menghasilkan padi ini produktivitas sekitar 7 ton 1 hektar. Nah, dengan catatan fosfat yang saya sebut tadi, SP36, cukup sekali di awal, jadi jangan 3 kali. Urea 3 kali, NPK Ponska 3 kali, tapi fosfat cukup sekali di awal saja. Nah, itu perbandingan pupuk antara yang yang tradisional biasa kita pakai sekitar 500 ke 700, tetapi dengan MSP 65 cukup sekitar 250 kilo pupuk. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan jumlah pupuk yang jelas. Nah, kemudian baru-baru ini pengalaman teman-teman di Lampung. Jadi di Lampung baru panen 4 ton, mereka mendapatkan kali 7 ton itu berapa ya? 30 ton, ya. Nah, 30 ton habis semua sekarang jadi benih. Jadi ada 1000 hektaran itu sekarang sudah menjadi benih dimintain para petani. Jadi kenapa saja? Jadi saya tanya, kok berani gitu ya? Nah, setelah mereka tanam 4 hektar, ternyata dengan pupuk kimia pun masih masuk harganya gitu Pak. Pupuk kimia yang non subsidi. Kita kan masih berpikir tadi disubsidi. Ternyata menurut Lampung, kalaupun kita menggunakan non subsidi, masih ada untungnya nanam padi ini kayak begitu. Nah, yang saya maksud, Bapak gak usah khawatir sekalipun tidak ada pupuk subsidi, karena masih masuk harga padinya, produktivitasnya dengan biaya produksinya. Begitu Bapak Ibu ya? Ya. Jadi ini gambaran umum soal perkembangan padi ini sekarang, dan padi ini sudah meluas di seluruh Indonesia walaupun masih dalam skala seperti ini. Sebenarnya yang pertama saya jejaki itu untuk dikembangkan besar itu adalah Jawa Tengah, daerah ini, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara. Karena ada relawan pada waktu itu namanya Dulur Ganjar Pranowo minta bergabung untuk membesarkan padi ini di daerah ini Bapak Ibu. Oke, jadi tidak masalah, silakan. Yang penting tujuannya kan petani. Namanya padi, namanya petani, memang tidak bisa dipolitik-politikin. Ini kan soal perut. Kalau Karno mengatakan tahun 1958, pangan itu adalah hidup matinya bangsa. Sekali petani tidak berdaya, maka bangsa akan mati seketika itu juga. Mengapa? Karena persoalan pangan Bapak Ibu.
kita akan selalu tidak mampu menahan resistensi persoalan kita kalau pangan urusan perut kita ini tidak selesai. Bahkan dengan impor 5 juta ton saja dari 35 juta ton kebutuhan kita per tahun beras, itu sudah masalah membuat ekonomi aur-auran. Maka ini harus kita penuhi yang 5 juta ton biasa impor dengan produktivitas yang tinggi. Nah, kalau ini kita tidak impor, kita swasembada, yang lain itu gampang kita kejar. Jadi Bapak Ibu kalau kenyang, pasti bisa melakukan apapun. Coba kalau lapar, apa yang bisa kita lakukan? Jadi itu jangan salah melangkah, jangan salah memulai membangun dari mana, jangan salah apa yang lebih dulu kita selesaikan. Gitu loh Bapak Ibu, itu adalah pangan dan itu sangat jelas sudah kita hadapi bersama-sama. Nah, sekilas tentang bagaimana cara memilah benih. Ini jadi kalau memilah benih ini Bapak Ibu bukan lagi hanya MSP 65, tapi semua padi harus dilakukan seperti ini. Cara memilah benih padi. Sebelum saya lupa, kalau Bapak Ibu nanti panen, Bapak Ibu belum bisa jual beli benih MSP 65 yang bisa hanya diberikan kepada teman atau ganti gabah. Karena ini belum sertifikat, Bapak Ibu. Ini baru kita mulai galung di Jawa Tengah ini, tapi saya saat ini dalam proses sedang menanam di Balai Penelitian Padi di Sukamandi itu 15 hektar saat ini. Hari ke-26 dari tanam. Mudah-mudahan nanti di Oktober di minggu pertama ke-2 Oktober sudah panen dan itu akan memang kita uruskan menjadi benih resmi nasional. Nah, kalau itu terjadi nantinya dan menjadi kebutuhan nasional, maka ada kemungkinan Bapak Ibu sekalian menjadi penangkar benih ini karena memang sudah menanam di tempat kita ini Bapak Ibu. Nah, itu harapannya. Nah, kemudian tadi persoalan bagaimana cara memilah benih. Saya tadi bawa apa ya? Bawa tempat air. Ya. Tolong ambil satu Pak isi air. Jadi ini bukan hanya MSP 65 Bapak Ibu ya. Semua padi ini Bapak ya diisi air kira-kira untuk ngetes. Air aja. Nah, mengapa ini harus kita lakukan? Karena banyak benih kita itu walaupun namanya sudah dibungkus dengan baik, merek yang mantap, tetapi isinya belum tentu tidak terbawa hama penyakit. Nah, ini harus betul-betul kita lakukan dari awal sebelum kita semai. Banyak masalah yang terjadi di kemudian hari setelah kita tanam akibat adanya masalah di benih. Nah, jadi ini pengetahuan umum saja. Silakan diambil Pak, dikit-dikit Pak, nggak apa-apa. Nah, itulah MSP 65 itu. Tidak usah penuh Pak. Ya. Nah, jadi ini air biasa saja Bapak Ibu. Nah, kita tes sekarang dengan telur bebek ini.
yang jauh boleh mendekat Bapak Ibu. Gak apa-apa. Kita ke sini Pak. Ayo, ayo. Nah, ini sangat simpel, tetapi sangat menentukan keberhasilan. Nah, jadi telur bebek atau ayam kampung yang bagus itu pasti tenggelamnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini masih bagus. Kalau tenggelamnya nggak seperti ini, berarti ini